Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman pada hari ini itu terambil dari Amsal 27 ayat 17 dengan judul saling menajamkan ya. Kita baca dari Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah Bapak Ibu, saya ingin fokus dengan istilah saling menajamkan ya. Nah, saling menajamkan itu ada 4M sebetulnya. Bagaimana supaya kita bisa saling menajamkan? Yaitu M yang pertama itu menegur, M yang kedua itu menolong, M yang ketiga itu menghibur, dan yang keempat itu memuji. Nah, di dalam firman Tuhan perenungan pada hari ini, saya hanya akan membahas dua saja, yaitu menegur dan menolong. Dua yang lain itu untuk 2 minggu berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan belajar M yang pertama tentang saling menajamkan ini yaitu menegur Bapak Ibu ya. Nah kalau kita membaca dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi ya. Lalu juga di dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan saling menajamkan itu termasuk menegur. Dan menegurnya itu dengan kasih Bapak Ibu ya. Artinya menegur itu dengan maksud baik ya. Maksud baik itu seperti apa? 4 mata Bapak Ibu ya. Yang pertama Alkitab kan mengajarkan teguran yang pertama itu harusnya itu dilakukan 4 mata. Karena tujuannya itu dengan kasih bukan untuk mempermalukan ya. Dan teguran dengan kasih bila diterima ya oleh pihak yang ditegur dengan rendah hati akan membawa orang itu pada jalan yang benar ya. Nah, jadi menegur dengan kasih itu tidak sama dengan memaki Bapak Ibu ya. Menegur dengan kasih itu artinya peduli. Dan pelayanan apapun yang kita kerjakan itu pasti kita itu memerlukan elemen teguran. Betul enggak Bapak Ibu ya? Untuk apa? Supaya pelayanan itu makin berkembang, supaya pelayanan itu makin maju ya. Jadi tentunya kita tidak boleh membiarkan ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dibiarkan terus-menerus ya. Karena itu bisa melemahkan bahkan bisa merusak pelayanan ya. Nah, pertanyaannya adalah adakah kesalahan yang dibiarkan terus terjadi di dalam pelayanan kita? Adakah pelanggaran yang dibiarkan terus terjadi di dalam pelayanan kita atau keluarga kita atau bahkan gereja kita ya? Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih ya. Menegur dengan kasih itu biasa sulit dilakukan. Kenapa? Karena sungkanisme Bapak Ibu ya. Dan itu terjadi khususnya kalau yang ditegur itu hamba Tuhan atau apa? Orang yang lebih senior dari kita atau mungkin majelis tentunya ya. Orang yang lebih tua dari kita. Sungguh tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi hal ini sangat diperlukan sekali lagi demi kemajuan pelayanan. Sebab jika tidak demikian, maka sadar atau tidak sadar kita telah menjadi bagian dari kemunduran suatu pelayanan ya. Kalau kita biarkan kesalahan atau kekeliruan itu terus-menerus terjadi ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di sisi yang lain orang yang mau menegur juga tentunya harus rendah hati juga bila waktunya tiba untuk dia juga ditegur ya. Karena setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan bahkan termasuk saya sendiri ya. Nah, kita masuk kepada saling menajamkan yang kedua yaitu menolong Bapak Ibu ya. Menolong, tadi menegur, sekarang menolong ya. Amsal 17 ayat 17 itu katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran ya. Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus ya. Jadi kita perlu belajar untuk saling tolong menolong Bapak Ibu. Menolong saudara kita yang ada dalam kesukaran. Itu kita lakukan dengan rela ya. Dan itu adalah bukti persaudaraan yang sejati di dalam Kristus ya. Dan menolong ini akan memaksimalkan teman kita atau saudara kita atau keluarga kita yang kita tolong ya. Dan tentunya menolong ini tidak boleh pilih-pilih. Apalagi kalau pilih kasih tentunya ya. Misalnya kita hanya menolong orang yang baik kepada kita ya, atau kita menolong orang-orang yang kaya yang bisa membantu kita ya. Tentunya tidak seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, saling menajamkan itu berhubungan dengan menolong ya. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, pertanyaannya adalah siapa yang terakhir kali Bapak Ibu dan saudara-saudara tolong ya. Nah,
Jadi besi menajamkan besi itu juga termasuk saling tolong-menolong dengan rela dan tidak pilih-pilih ya. Kiranya kita tidak sungkan menegur bila diperlukan, dan kita juga rela ditegur bila kita melakukan suatu kekeliruan, dan kita boleh bertumbuh menjadi orang yang suka menolong, karena dengan demikian kita akan saling menajamkan. Sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita boleh makin berkembang. Tuhan memberkati. Shalom.